Baiklah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih sebelumnya atas kehadiran kalian di ruangan ini untuk menghadiri kegiatan bimbingan kelompok. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kelompok, ada baiknya kita berdoa dulu supaya dilancarkan semua urusan kegiatan kita pada hari ini. Kalian bisa menyerap materi semuanya dengan baik, dan materi yang Ibu sampaikan bisa diterima positif oleh kalian. Nah, baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Iksan. Baiklah, Iksan, silakan pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yasirli amri walul datami lisani yaqau qawi. Sadaqallahul azim. Nah, apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah makan? Sudah sarapan? Sudah. Tadi pas istirahat ya sarapan. Sama Ibu juga sudah sarapan. Nah, baiklah sebelum Ibu masuk ke kegiatan bimbingan kelompok, Ibu mau perkenalan dulu. Nanti Ibu kenalan juga sama kalian. Boleh perkenalan dari sini mungkin? Nama saya Rengga. Rengga. Ini? Raka. Nopal, Anugrah. Ini? Iksan. Ini? Siapa? Sela. Oke, ini? Perkenalkan nama saya Tarisa Aprilia. Tarisa. Ini? Perkenalkan nama saya Aziza Zara Marani. Oke, itu? Siapa? Cynthia. Oke. Nah, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Galuh. Ibu sudah pernah masuk kan melakukan layanan KSIKA di kelas kalian kemarin? Ingat dah? Ingat kan? Nah, jadi sudah tahu belum kegiatan kita pada hari ini apa saja? Belum? Belum. Nah, jadi kita di sini itu akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Jadi bimbingan kelompok itu secara mudahnya saja ya, bimbingan kelompok itu kan ada bimbingan sama ada kata bimbingan dan kata kelompok. Bimbingan dalam bimbingan konseling itu, bimbingan itu adalah artinya pencegahan, di mana itu pencegahan yang akan dilakukan oleh peserta didik agar tidak melakukan sebuah kesalahan. Kalau kita sudah melakukan kesalahan, namanya itu konseling. Nah, jadi kan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu berarti pencegahan atau suatu tindakan kegiatan dilakukan oleh guru BK, Ibu sendiri sebagai konselor, dan kalian sebagai konseli untuk melakukan pertukaran materi lah, bisa dibilang gitu. Jadi di sini itu tujuannya itu untuk kalian mengajak kalian itu untuk berani mengemukakan pendapat di depan umum. Nanti jadi kalau ada ide ataupun ada apa yang ingin disampaikan sama Ibu, boleh di sini tempatnya. Nah, anak-anak di sini juga kita itu waktunya itu selama 1 jam pelajaran atau 45 menit. Nah, jadi selama 45 menit itu kita akan melakukan bimbingan kelompok ini. Apakah kalian setuju? Setuju. Setuju ya. Nah, di sini juga Ibu itu ada 3 asas dari BK. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu adalah di mana apapun yang kalian sampaikan di sini itu tidak akan tersebar keluar. Apapun yang kita katakan di sini tidak akan pernah sampai ada orang luar tahu. Nah, yang kedua itu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu di mana nanti kalian ketika Ibu minta untuk menyampaikan pendapat itu terbuka. Sampaikan saja apa yang ingin kalian sampaikan, jangan sampai malu. Oh, Bu, malu, Bu, agak tersebar segala macam. Tenang, tidak akan tersebar. Pokoknya kita cukup sampai di sini saja obrolan nanti. Yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan itu ya itu seperti kalian ini yang sudah ikut hadir di ruangan ini, Ibu ucapkan terima kasih meluangkan waktunya dan lain sebagainya. Jadi kegiatan bimbingan kelompok ini juga kita hanya akan lakukan 1 kali hari ini, yaitu yang 45 menit tadi kan.
Nah, baiklah, jadi di sini kegiatan intinya pada proses bimbingan kelompok ini Ibu akan menjelaskan tentang gaya belajar. Nah, ada yang tahu belum gaya belajar itu apa? Kalau ada yang tahu, boleh angkat tangan? Belum tahu. Nah, jadi gaya belajar itu adalah cara kalian untuk menangkap informasi. Informasi itu seperti ini konteksnya tidak secara luas dulu ya, tidak harus belajar, bisa yang lain menangkap informasi apapun yang diberikan oleh orang lain, yang ditangkap oleh otak kalian dengan memilih gaya belajar yang tepat agar informasi yang diterima itu bisa kita terima dengan maksimal. Nah, jadi kalau dalam proses pembelajaran, misalkan kayak ada guru matematika yang mengajar. Nah, bagaimana cara guru matematika itu menjelaskan informasi yang Ibu itu berikan dan otak kita itu bisa menerima itu. Gaya belajar itu bagaimana otak kita itu memilih gaya belajar yang cocok untuk kita. Nah, jadi gaya belajar itu ada 3 secara umum. Ada yang tahu gaya belajar itu ada 3 apa saja? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan dulu. Visual, Oh iya, visual, benar. auditori, Auditori. kinestetik. Nah, benar kata temannya. Tarisa. Tarisa. Gaya belajar itu ada 3. Yang pertama itu visual. Visual itu kalau secara simpelnya itu gaya belajar dengan penglihatan. Yang kedua itu auditori. Auditori itu dengan pendengaran. Jelaskan auditory. Audio kan pendengaran. Kalau kinestetik itu dengan gerakan seperti olahraga, prakarya, dan lain-lain. Nah, kita akan, Ibu akan menayangkan PPT terlebih dahulu. PPT terlebih dahulu menyangkut materi pada hari ini. Jadi kita memperhatikan ini dulu ya, PPT-nya dulu, supaya kita itu ada gambaran gitu. Nah, di sini ada, ayo kenali gaya belajarmu. Wait. Nah, di sini ada, ayo kenali gaya belajarmu. Nah, di sini ada pengertian dari gaya belajar itu sendiri. Jadi, gaya belajar itu cara atau pendekatan tertentu yang disukai seseorang atau kalian untuk belajar atau memproses informasi yang kata Ibu tadi. Gaya belajar itu mencangkup berbagai metode seperti visual, auditori, dan kinestetik dan bisa membantu seseorang mengetahui cara terbaik untuk memahami dan mengingat informasi baru. Nah, jadi yang seperti yang Ibu katakan tadi, itu tuh adalah cara terbaik untuk memilih gaya belajar kalian, gaya belajar itu. Jadi sehingga tidak sia-sia saja misalkan kayak kalian pada saat ulangan gitu kan, aku kalau ulangan tuh lebih misalkan gaya belajar si Teresa tadi tuh berarti misalkan auditori misal. Jadi si Teresa ini berarti kalau belajarnya itu menghafal bisa dengan melihat video YouTube atau mendengarkan podcast atau dengar temennya menyebutkan suatu, Teresa itu bisa langsung ingat di kepalanya. Makanya di sini itu Ibu tuh maunya kalian itu mengetahui gaya belajar kalian dulu apa gitu. Nah, di sini ada macam-macam gaya belajar. Yang pertama itu ada gaya belajar visual. Gaya belajar visual itu gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap, yang kayak biasa kan ini biasanya visualnya paling banyak yang digunakan oleh guru-guru kita. Nah, seperti yang misalnya Ibu bahasa Inggris itu menulis di papan tulis, buku yang kita baca, itu kan kalian paling sering itu kan pasti di sekolah kan. Nah, itu visual interaksi membaca atau interaksi sendiri. Yang kedua itu ada gaya belajar auditori. Nah, gaya belajar auditori itu gaya belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Orang-orang auditori adalah seorang informasi dengan mendengarkan orang lain. Yang kata Ibu tadi, yang Ibu bilang pada Teresa tadi, misalkan kayak temennya
menjelaskan materi apa. Nah, si Teresa ini masuklah ke dalam otaknya gitu. Nah, terus yang terakhir itu ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar yang lebih menekankan praktek langsung atas apa yang sedang dipelajari. Nah, biasanya kalau paling simpel itu untuk mengingat itu olahraga sih, olahraga sama prakarya. Nah, itu kinestetik. Nah, biasanya kalau guru kan jarang kan pakai media kan di sekolah ini kan karena kan mungkin keterbatasan ini juga apa proyektor. Nah, jadi biasanya yang paling sering keluar di sekolah itu yaitu visual sama kinestetik. Nah, ada ciri-ciri dari setiap gaya belajar. Yang pertama itu ada strategi belajar efektif visual. Yang pertama itu ada belajar dengan gambar, diagram, dan peta. Itu termasuk strategi belajar efektif visual. Membuat coretan simbol, tanda-tanda penting. Nah, biasanya kayak ada kan anak-anak tuh yang suka nulis dulu untuk mengingat, ya kan? Nah, itu gaya belajar visual itu. Terus tuh gunakan video gambar-gambar berwarna, membuat pengompokan. Misalnya kayak yang kayak Ibu melakukan klasikal kepada kalian waktu itu. Nah, Ibu kan menayangkan PPT kan di depan kan. Nah, itu juga itu termasuk gaya belajar visual dengan melihat sesuatu yang ada seperti gambar, video, dan lain-lain. Terus itu ada strategi belajar efektif audio atau auditory, yaitu membaca dengan suara atau cerita. Yang kedua itu menulis ulang yang dipelajari atau ringkasan, diskusi berdebat atau wawancara. Nah, yang suka di TV-TV yang orang suka berdebat itu, nah itu auditori itu. Terus itu yang terakhir mendengar melalui kaset, seminar atau lokakarya. Misalkan kayak belajar, misalkan kayak ada kan sering kalian buka YouTube ilmu-ilmu tentang apa. Nah, itu gaya belajar ini auditori itu. Terus itu yang terakhir ada strategi belajar efektif kinestetik. Nah, strategi belajar kinestetik itu ada melakukan praktek, mengamati demo, drama, permainan, aktivitas lapangan, menggunakan model atau Lego atau alat praktik kerajinan tangan atau puzzle, terus menggunakan gerak dalam belajar yang seperti Ibu bilang tadi seperti olahraga, prakarya, dan lain-lain. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Tidak ada, sudah paham ya? Nah, jadi kalau Ibu tanya sama kalian, kalian sudah tahu belum gaya belajar kalian yang menurut kalian yang paling kalian sukai? Coba Ibu tanya dari sini. Kira-kira gaya belajar apa yang cocok untuk Cynthia? Dari visual, kinestetik, sama auditori. Kinestetik. Kenapa? Karena suka praktek. Olahraga suka berarti, pelajaran olahraga. Oh, karena Cynthia suka pelajaran olahraga, makanya dia memilih kinestetik. Kenapa kalau pelajaran olahraga emang lebih mudah untuk memahami materi tersebut ya? Karena ada latihan-latihan. Oh, kalau ini? Auditori. Auditori, kenapa? Lebih suka mendengarkan. Oh, lebih suka mendengarkan. Kalau Tarisa? Visual. Visual, kenapa visual? Biar bisa lebih memahami Oh. penglihatan. Oh, dengan penglihatan si Tarisa. Aziza. Oh, Aziza, kalau Tarisa lebih memahami ketika guru menjelaskan dengan cara visual. Kalau ini? Visual. Visual, kenapa? Sama Tarisa. Oh, sama kayak Tarisa. Kalau yang ini? Auditori. Auditori. Aziza. Kenapa? Karena bisa lebih memahami mendengar. Oh, mendengar kayak temen yang jelaskan itu lebih paham ya. Kalau ini? Kinestetik. Kenapa? Mudah. Oh, lebih merasa mudah kalau menggunakan kinestetik. Oke, kalau yang itu? Auditori. Kenapa auditori? Karena lebih suka guru menjelaskan. Oh, lebih suka guru menjelaskan. Berarti kalau guru yang monoton kayak jelasin doang, nggak ada audio, nggak ada praktek, lebih seneng begitu? Oh, lebih senang. Kalau yang terakhir? Kinestetik. Oh, lebih suka olahraga. Praktek-praktek atau apa? Oh, ya. Nah, berarti kan kalian kan beda-beda nih. Berarti kan gaya belajar yang kalian pengen. Nah, berarti tujuan Ibu itu di sini, Ibu tuh harapan ke depannya tuh kalian tuh bisa memilih gaya belajar yang tepat untuk kalian sehingga materi yang disampaikan oleh guru walaupun gurunya tidak menyampaikan mungkin misalkan kayak kalian suka gaya belajar visual kan gurunya misalkan nggak
melakukan gaya belajar auditori, berarti kalian tuh misalkan di rumah bisa mengulangi materi pelajaran yang ada di sekolah itu. Misalkan dengan visual kalian tuh kurang mengerti gitu. Jadi maksud Ibu untuk mengulangi gaya belajar materi tersebut di rumah gitu dengan cara membuka YouTube. Kan sekarang banyak kan di YouTube kan materi pembelajaran. Nah, jadi di sini sehingga kan berarti kan kalian udah tahu kan gaya belajar masing-masing. Nah, di sini itu Ibu ada LKPD. Nah, jadi LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ibu bagi dulu ya, biar kalian paham. Nih, geser-geser aja ke sana. Nah, ada satu lagi, stop, jangan dikerjain dulu. Ini yang lanjutannya, di bawahnya ini. Jadi setiap orang itu megang 2 lembar. Nah, sebelum dikerjakan, Ibu jelasin dulu apa itu LKPD. Nah, jadi seperti yang kalian lakukan pada saat melakukan bimbingan klasikal dengan Ibu waktu itu, jadi kan Ibu juga bagi lembar LKPD kan di sana. Nah, LKPD itu lembar kerja peserta didik atau lembar kerja kalian. Tujuannya itu untuk mengetahui gaya belajar apa yang sebenarnya cocok untuk kalian dari pertanyaan yang telah Ibu sediakan ini. Nah, jadi di sini itu gaya belajar yang cocok dan pas buat saya apa ya? Nah, jadi kan kita sering bertanya-tanya atau sekedar memadupadankan mengenai cara belajar yang cocok agar semua hal yang kita pelajari bisa tersimpan selamanya di memori. Benar, sudah tahu, atau hanya mengira-ngira? Nah, seperti yang Ibu bilang, mengira-ngira. Kalian tadi kan sudah bilang, aku kinestetik, Bu. Wah, aku visual. Aku kinestetik, Bu. Kata auditori, Bu. Nah, benar enggak sih setelah kalian mengira-ngira pernyataan kalian itu, apa benar gaya belajar kalian itu sama seperti yang kalian sebutkan tadi? Nah, di sini itulah tujuan LKPD ini untuk mengetahui gaya belajar yang pas itu untuk kalian apa. Nah, jadi di sini silakan kalian tulis nama sama kelas terlebih dahulu. Di sini kan ada nama sama kelas kan. Isi ini dulu. Nah, sudah nulis nama sama kelas. Nah, silakan kalian isi. Di sini ada 15 soal. 15 soal depan sama belakang. Nah, jadi silakan kalian pilih antara A, B, atau C jawabannya. Silakan kalian kerjakan. Waktunya kurang lebih 5 menit ya. Kalau sudah boleh disampaikan ke Ibu. Ya, dibuleti, diconteng, disilang boleh, terserah bebas. Yang penting dijawab satu aja. Kalau ada yang kata-katanya kurang jelas atau kurang paham boleh ditanyakan ya, atau ada soal yang kalian bingung gitu, boleh ditanyakan.
Kalau sudah yang depan, silakan kerjakan di belakang. Udah, ada yang sudah? Belum? Sudah? Belum? Kerjain lah kalau belum. Sedikit lagi ya, 1 menit lagi. Yang skornya nanti bareng-bareng. Kalau sudah ngerjain baru kita hitung skornya. Udah? Sudah? Yang ini sudah? Ini? Sudah. Nah, di sini kan ada pilihan A, B, sama C. Nah, silakan kalian hitung pilihan A itu kalian pilih berapa, pilihan B itu kalian pilih berapa, dan pilihan C itu kalian pilih berapa. Nanti jumlahnya itu tuliskan di bawah. Ini juga tulis. Ya, tulis di bawah. Sudah dihitung? Nah, tunggu ada teman yang satu yang belum. Sudah? Nah, jadi coba kalian lihat lagi tanpa kalian sadari. Jadi option A, B, sama C tersebut adalah A itu menunjukkan gaya belajar apa? Kira-kira ada yang tahu untuk pilihan A itu gaya belajar apa?
Coba kalian baca lagi. Visual, bener. Nah, ada yang tinggi nilai A-nya. Ini berapa A? 8. Ini? 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 Nah, 10. Tadi yang awal tadi nyebut apa? Auditori kan? Nah, ternyata salah. Berarti si Ihsan ini gaya belajarnya itu lebih tepat visual. Nah, sekarang yang B itu gaya belajar apa? Kira-kira coba baca. Bernyanyi atau bermain alat musik. Auditori. Ada yang besar auditori? Berapa? Ini berapa? 4. Ini? 6. Nih? Nih? Ini? Ini? Nah, tadi milih apa pas awal tadi? Auditori. Nah, berarti benar. Berarti yang diperkirakan oleh si siapa namanya? Raka ini tadi katanya auditori, Bu. Ternyata benar. Dia lebih cocok gaya belajarnya itu auditori. Dan yang terakhir itu gaya belajar apa? Kinestetik. Ada yang besar kinestetiknya? Kecil pasti kan? Nah, berarti tanpa kalian sadari, berapa? Oh, berarti ini tadi jawab apa kinestetik ya di awal? Auditori. Nah, ternyata salah. Ternyata apa yang kalian perkirakan tadi pada awal tadi tuh ternyata melenceng. Kan itu kan cuman kayak bayang-bayangan saja kan. Kira-kira aku tuh visual, Bu. Kira-kira auditori, Bu. Kira-kira kinestetik, Bu. Ternyata enggak. Setelah melakukan LKPD ini, nah kalian tahu gaya belajar apa yang cocok sama kalian tanpa kalian sadari. Nah, berarti kedepannya untuk kalian mungkin ketika mau ulangan atau mau ujian, silakan belajar sesuai dengan gaya belajar kalian yang kalian pilih nih. Jawaban dari yang ini, ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik, supaya materi yang dapat kalian terima atau informasi yang dapat kalian terima itu bisa masuk ke otak dengan baik. Nah, udah boleh dikumpul kalau sudah. Nah, jadi setelah kalian mengetahui gaya belajar kalian, jadi kalian akan memilih gaya belajar yang tepat nggak dengan gaya belajar yang telah kalian pilih tadi? Nah, berarti kedepannya itu silakan pilih sesuaikan belajar kalian itu seperti gaya belajar yang kalian jawab tadi ya, berarti. Nah, kira-kira dari kegiatan bimbingan kelompok ini udah tahu belum manfaatnya dari gaya belajar ini untuk kalian? Sudah? Sudah. Jadi kalian bisa apa? Bisa mengetahui gaya belajar. Sehingga apa? Sehingga ketika ingin belajar lagi, kalian itu sudah tahu teknik apa yang pas, gaya belajar apa yang pas, sehingga kedepannya itu materi itu bisa kalian terima dengan baik. Nah, sampai sini paham? Nah, jadi kegiatan ini bermanfaat nggak kira-kira buat kalian? Bermanfaat kan? Nah, jadi mungkin kedepannya Ibu harap kalian tuh terus belajar terus kedepannya supaya jadi sebelumnya itu Ibu mau tanya dulu dari yang paling ujung sini, kira-kira menurut jawaban dari LKPD-nya tadi sudah sesuai belum? Kira-kira Bu, perasaan tidak kayak itu deh. Terima enggak? Tidak terima. Kenapa tidak terima? Tidak sesuai. Tapi kok bisa jawabannya itu? Berarti tidak tahu Bu, aku Bu. Berarti kurang sesuai menurut si Cynthia. Karena tidak tahu Bu, tidak sesuai B kayak itu ya. Nah, berarti bisa juga sih gaya belajar itu bisa juga kombinasi sih, Nak. Misalkan ada orang tuh yang orang yang jenius ya, orang yang pintar, orang yang jenius, dia tuh biasanya gaya belajarnya tuh diambil semua sama dia. Auditori oke, visual oke, kinestetik oke, tapi memang biasanya tuh ada yang paling.
paling visual, paling auditori, paling kinestetik itu. Nah, kalau ini setuju nggak sama hasil asesmen tadi? Kenapa? Tidak sesuai. Kenapa merasa nggak sesuai? Tidak sesuai dengan jawab yang dirasakan ya berarti. Berarti sama kayak Cynthia tadi ya. Kalau ini Teresa? Sesuai. Kenapa sesuai? Karena benar sama yang perkiraan tadi. Berarti memang lebih paham ketika visual gitu ya. Kalau ini? Sesuai. Tadi apa? Visual juga. Berarti sesuai. Kalau yang Isan? Benar, sesuai Bu. Sesuai. Tadi apa? Visual kan? Auditori. Oh, yang besar tadi auditori. Oh, berarti sesuai. Ini? Tidak sesuai. Kenapa seperti itu? Tidak cocok, merasa nggak cocok. Mungkin bisa juga yang kata ibu tadi, yang kombinasi tadi. Bisa jadi yang tinggi itu visual sama auditorinya. Bisa juga. Yang ini? Sesuai. Apa tadi? Auditori ya? Ini? Tidak sesuai. Tadi kinestetik ya di awal. Nah, berarti mungkin yang tidak sesuai ini mungkin karena kalian itu biasanya kombinasi. Kombinasi itu yang kata ibu tadi, dua-duanya menonjol atau tiga-tiganya menonjol. Bisa jadi, oh aku bisa kalau bu dari visual aku oke, dari auditori aku juga cepet nangkepnya, dari kinestetik juga olahraga aku juga pinter juga bu, aku olahraga, masak-masak juga pinter, tapi dari audio aku juga pinter bu. Nah berarti kalian bersyukurlah karena dapat semua itu. Kadang anak tuh memang satu aja yang menonjol, kayak ibu lebih seneng praktek ini kinestetik, kayak yang demo-demo masak atau yang lihat praktek langsung di depan. Nah, itu ibu lebih nangkep pelajarannya ketimbang yang kayak visual. Menurut ibu visual tuh membosankan karena cuma ngelihat doang dengan mata. Kadang kan mata kita capek kadang. Nah biasanya seperti itu. Berarti yang nggak sesuai itu menurut ibu kombinasi berarti. Nah jadi karena kegiatan kita, karena waktu kita sudah sedikit lagi kan, memang bimbingan klasikal ini hanya 45 menit kan tadi Ibu sampaikan di awal, karena waktunya sudah hampir mau habis, jadi Ibu mungkin sebentar lagi akan mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Jadi menurut kalian berarti kalian sudah mengetahui kan gaya belajar kalian masing-masing. Nah, yang Ibu harap dari gaya belajar itu kalian bisa menyerap informasi apapun itu terkait pelajaran, belajar atau pembelajaran atau yang lain pun kayak film atau apapun bisa menyerap semuanya informasinya dengan baik. Nah, jadi setelah kita melakukan kegiatan yang kelompok ini, Ibu harap itu ke depannya kalian jangan sampai ada yang dilupain lagi gaya belajarnya. Berarti kan kalau sudah melakukan bimbingan kelompok, berarti kan kalian sudah tahu nih apa itu gaya belajar dan lain-lain sebagainya. Nah, Ibu harap dari materi yang Ibu sampaikan itu bisa kalian serap dengan baik. Apa yang baik yang bisa diambil silahkan diambil dengan baik. Apapun yang menurut kalian kurang pas bisa direvisi, bisa dibenahi lagi menurut versi terbaik menurut kalian. Nah, Ibu mau sebelum Ibu tutup, Ibu mau tanya dulu pesan dan kesan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, kesannya apa kesannya? Pertama kali, nah dari sini tukeran dulu. Pak happy Bu, bahagia Bu. Oh jadi ya senang. Kalau apa? Oh senang bisa ikut bimbingan kelompok. Kalau yang ini? Senang. Ini ada sama kalau variasi sedikit. Kalau ini apa? Bahagia, Isan. Kalau yang ini? Menyenangkan. Happy. Bahagia. Ini senang. Nah, Ibu bersyukur kalau kalian ketika melakukan bimbingan kelompok pada hari ini ada yang happy, ada yang senang, ada yang bahagia karena emang tujuannya itu kita jangan yang tegang-tegang, jangan yang sedih-sedih, jangan yang panik-panik kan kalian
mungkin jadi juga panik kan atau cemas ketika kalian dipanggil, oh kenapa aku makan bimbingan kelompok, itu salah nak, jangan salah. Sebenarnya BK itu banyak sekali programnya, ada bimbingan klasikal yang kayak kita kemarin, ada bimbingan kelompok itu sebenarnya sama aja kayak bimbingan klasikal, tapi mungkin memang lebih mengerucut lagi orang-orangnya. Jadi kayak ini kita bisa lebih sharing. Kalau klasikal kan mungkin 1-2 aja yang ditanya, karena juga kan rame, nggak mungkin kan 30 anak itu ditanyain semua. Nah, kalau bimbingan kelompok ini kayak ini, dari sini bisa Ibu tanya, sampai sini ditanyain semua. Makanya tadi Ibu tanya satu-satu kalian. Jadi mungkin dari kegiatan bimbingan kelompok ini nanti akan tetap dilanjutkan, tapi mungkin nanti Ibu kabarin kapan, di mana, dan sama siapa ibunya. Nanti Ibu beritahukan selanjutnya. Yang pasti materinya itu yang pasti akan berbeda dari sini. Nah, kan Ibu hari ini misalkan membahas gaya belajar, mungkin di topik selanjutnya akan membahas tentang bully. Banyak yang kita bahas, bully, gaya belajar, motivasi belajar. Kan kayak kemarin kan ada Ibu sampaikan kan kita tuh ada 4 bidang. Ada pribadi, sosial, belajar, sama karir. Nah, mungkin dari sini kan Ibu bahas tentang gaya belajar berarti masuk ke bidang belajar. Mungkin nanti sosialnya tentang bully, pribadinya mungkin tentang pemalu atau cara berbicara dengan jujur atau apa keterkaitan kita dengan orang tua, dengan teman, pertemanan, percintaan, atau mungkin karir, tentang masa depan. Bu, aku SMA-nya mau kemana, Bu? Mau lanjut kemana? Atau nanti pas kuliah aku mau kemana, Bu? Nah, itu biasanya tentang bidang karir. Nah, itu semuanya bisa kita bahas di sini untuk pertemuan selanjutnya, Mas Ibu. Nah, jadi nanti tinggal tunggu saja untuk pelaksanaan bimbingan klasikal selanjutnya, bimbingan kelompok selanjutnya. Nah, sampai sini paham? Paham. Nah, Ibu juga banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian di sini, sudah menyempatkan hadir, sudah izin dari kelasnya untuk hadir ke sini. Ibu ucapkan terima kasih. Apabila memang ada salah kata yang Ibu mungkin salah ucapkan, itu murni tidak sengaja, bukan dari kesengajaan Ibu. Ibu minta maaf. Jadi kedepannya kita mungkin akan terus sama-sama belajar lagi ya untuk selalu menjadi lebih baik. Nah, sebelum Ibu tutup, di sini Ibu ada satu lagi, evaluasi hasil untuk mengetahui pencapaian yang kalian dapatkan ketika melakukan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, di sini itu ada, bentar Ibu bagi dulu. Terakhir sebelum penutupan. Nah, ini geser ke samping. Nah, di situ kan ada 6 pertanyaan. Nah, 6 pertanyaan itu tidak usah ditulis nama. Dan jadi di sini ada keterangan S. S itu setuju. SS itu sangat setuju, TS itu tidak setuju, dan STS itu sangat tidak setuju. Jadi misalkan nomor 1, saya memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari materi yang disampaikan. Setuju tidak kalian? Kalau setuju, silakan centang setuju. Kalau tidak setuju, silakan centang tidak setuju. Nah, sampai sini paham? Nah, silakan kerjakan kalau paham. Kalau ada yang kata-katanya kurang jelas, boleh ditanyakan ya.
Ada yang sudah? Kalau sudah boleh dikumpulkan. Ibu sambil menunggu temannya yang belum ya. Nah, kalau Ibu lihat sekilas, kayaknya semua menjawab setuju sama sangat setuju. Berarti kan kalau bisa Ibu simpulkan, berarti dari kegiatan ini tuh kalian tuh dapat menerima materi dengan baik karena saya memperoleh banyak pengetahuan dan informasi, saya menyadari pentingnya bersikap sesuai dengan materi yang disampaikan. Berarti kan materi yang Ibu sampaikan itu kan bisa diterima dengan baik kan berarti. Nah, Ibu ucapkan terima kasih atas feedbacknya, feedback baiknya kan berarti kan ini bisa dikatakan. Nah, mungkin dari setelah kita melakukan evaluasi hasil tadi, berarti berakhir juga kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Nah, dan Ibu harap tadi harapan kedepannya itu kalian bisa menerima materi yang Ibu sampaikan dengan baik, bisa diserap dengan baik, bisa diterima dengan baik, dan bisa diterapkan yang paling penting. Sehingga apa tujuannya ketika kita telah melakukan gaya belajar yang tepat, berarti positif kedepannya nanti apa? Berarti kan dapat nilai yang baik, sehingga dari nilai yang baik itu kalian bisa mungkin nanti bisa daftar SMA dengan cara PMDK, kan dari nilai yang baik kan bisa PMDK, bisa nanti bisa kalaupun ada rezekinya bisa kuliah, itu kan semuanya kan sekarang kan dilihat dari nilai. Berarti bagus-bagus lah dari nilai kalian itu. Nah, terus tuh juga jika nanti memang kalau ada yang kurang atau mungkin butuh melakukan bimbingan kelompok lagi atau ingin menyampaikan sesuatu, boleh hubungi Bu. Bu, aku pengen ini Bu, pengen berdua Bu, kita ngobrol. Pengen ini Bu, tapi jangan aja yang lain Bu. Boleh, silakan hubungi Ibu kapan saja selama Ibu masih di sini. Boleh hubungi Ibu, kalaupun kita pengen bertukar pikiran lagi secara lebih lanjut, boleh hubungi Ibu juga. Nah, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Ibu rasa cukup bimbingan kelompok kita pada hari ini ya. Sudah paham kan semuanya? Sudah. Nah, mungkin sekian itu saja Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian boleh keluar sekarang.